Di awal kita diperlihatkan sepasang suami istri bernama Larry dan Edna. Mereka tinggal di perkampungan nelayan karena Larry dan Edna adalah keluarga sederhana yang berprofesi sebagai nelayan kerang. Rutinitas sehari-hari sepasang suami istri ini pergi melaut, atau lebih tepatnya mereka pergi menangkap kerang laut di beberapa tambak yang mereka miliki. Sore harinya ketika mereka akan pulang, Edna tiba-tiba tak sengaja melihat ada sosok wanita tergeletak di tepi pantai. Dengan kondisi memar, sepertinya telah mengalami kekerasan. Edna pun bergegas mendekati dan memeriksa keadaan wanita itu yang ternyata masih hidup. Awalnya Larry menolak untuk menolong wanita malang itu, namun karena Edna terus memaksa, akhirnya mereka pun membawa wanita itu ke rumah mereka. Huwag ka matakot. Setelah wanita itu sadar, di sana Edna mengobati lukanya dan menanyakan siapa namanya. Wanita malang itu mengaku kalau namanya adalah Ami. Menyadari itu, Larry pun mengatakan kalau dia akan pergi ke kota untuk melapor ke polisi kalau dia dan istrinya telah menemukan seorang wanita di tepi pantai. Namun karena Ami tiba-tiba menangis dan gak ingin Larry melaporkannya, maka Larry pun membatalkan rencananya. Larry dan Edna pun akhirnya membiarkan Ami menginap di rumah mereka malam itu sampai keadaannya benar-benar pulih. Kehadiran Ami di rumah itu cukup membuat Edna terkesan karena keesokan paginya Ami bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan buat Edna dan suaminya. Sebagai tanda rasa terima kasihnya telah ditolong dan diizinkan tinggal di sana. Larry kemudian bertanya dari mana asal Ami, karena dia dan istrinya akan mengantar Ami pulang pagi itu juga. Ami menjawab kalau dia berasal dari desa sebelah, akan tetapi dia enggak mau kembali ke desa itu karena sudah diusir dan dibuang oleh orang yang mengadopsinya. Dan kini dirinya enggak ada tempat tinggal lagi. Akhirnya karena kasihan kepada Ami, Edna pun memutuskan membiarkan Ami tinggal di rumahnya. Meskipun sebenarnya Larry tidak setuju dengan kehadiran wanita malang tersebut. Semenjak saat itu, Ami pun tinggal dan hidup bersama Larry dan Edna. Dia juga selalu rajin membantu mereka melaut untuk menangkap kerang. Suatu hari ketika Larry menjual kerang hasil tangkapannya, di sana dia bertemu dengan pelanggan setianya yang bernama Amanda. Di sana terlihat kedekatan yang sangat akrab antara Larry dan Amanda. Dan diketahui Larry merupakan teman lama Amanda saat Larry masih menjadi kebanggaan para tante-tante nakal. Karena sebelum menikah dengan Edna, rupanya Larry adalah cowok nakal yang sering mencicipi berbagai kue apem tante-tante. Sementara di lain tempat terlihat Edna mengajak Ami ke toko pakaian langganannya untuk membelikannya baju ganti. Di sana Edna kemudian ditanya oleh temannya yang bernama Tania yang merupakan pemilik toko pakaian tersebut, siapa wanita yang bersamanya. Edna pun kemudian mengenalkan Ami kepada Tania dan mengatakan kalau Ami adalah sepupunya yang baru saja datang dari kampung. Namun entah kenapa Tania malah mencurigai kalau Ami adalah wanita nakal. Dia pun kemudian mengingatkan Edna agar berhati-hati dengan Ami. Curigaan Tania pun semakin bertambah ketika melihat gerak-gerik Ami yang langsung minta izin ke toilet saat melihat ada polisi di luar tokonya. Akan tetapi Edna tidak terlalu menanggapi prasangka buruk Tania kepada Ami karena dirinya saat ini lebih percaya kepada Ami dibandingkan Tania. Malamnya Ami pun mencoba daster yang baru saja diberikan Edna untuknya. Dan di sana secara kebetulan Larry tak sengaja menyaksikan pemandangan indah gunung dan kue apemnya Ami. Hal ini pun mulai membuat singkong Larry menjadi tegang dan langsung menyalurkan hasratnya dengan mengajak Edna bercocok tanam. Suara pergelutan Edna yang begitu kencang rupanya membuat Ami jadi terbangun karena kamar mereka bersebelahan. Malam itu Ami pun harus menerima kenyataan dan hanya bisa berfantasi sendiri sampai kue apemnya basah. Bahkan karena saking penasarannya dia pun mengintip Larry dan Edna yang sedang bercocok tanam. Esok malamnya terlihat pria bernama Gary sedang asik kencan bersama pacarnya di sebuah warung tongkrongan. Tak lama kemudian Edna dan Ami pun datang untuk membeli sebotol minuman. Dan di situ mata Gary pun langsung melotot ke arah Ami karena dia baru tahu kalau ada wanita cantik kini ada di desanya. Karena sangat penasaran, keesokan paginya Gary pun tak tanggung-tanggung langsung mengintip Ami yang sedang mandi di luar. Tapi perbuatannya diketahui oleh Ami. Dan bersamaan dengan itu, Larry pun pulang dan langsung menegur Ami dan menyuruhnya sebaiknya Ami mandi di kamar mandi dalam saja. Karena Larry mengaku di desa itu banyak laki-laki bejat.
Berselang beberapa waktu, Etna berniat pergi ke kota untuk menagih bayaran kerang dari pelanggannya. Dan dia pun menitip Larry suaminya kepada Ami, sekalian menyuruhnya agar memenuhi semua kebutuhan Larry selama dia pergi. Bahala dito maniningil lang ako. Dengan senang hati, Ami pun menuruti permintaan Etna. Yang mana dia pun memenuhi semua kebutuhan Larry, termasuk di saat Larry mengajaknya untuk melakukan cocok tanam saat dirinya sedang mandi. Malam harinya mereka bertiga kemudian mengadakan pesta minum. Terlihat di sana Etna yang gak terbiasa minum banyak akhirnya mabuk dan tertidur di tangan suaminya. Tak lama setelah itu, Ami pun mulai memanfaatkan situasi saat Etna tertidur. Dia pun mulai menggoda dan mengajak Larry melakukan cocok tanam. Meskipun awalnya mereka sempat melakukan pemanasan, namun Larry yang takut kalau Etna akan terbangun, akhirnya dia menolak melakukannya dan hal itu membuat Ami sangat kesal. Akan tetapi, keesokan harinya Larry mengajak Ami melaut. Dan di sana, mereka pun melanjutkan cocok tanam mereka yang semalam batal hingga mereka puas. Setelah dikasih merasakan kue apem Ami berkali-kali, rupanya sikap Larry mulai berubah kepada istrinya. Bahkan tanpa sepengetahuan Etna, Larry seringkali mengajak Ami melaut dan membantunya membersihkan kerang. Sikap Larry seperti ini ternyata membuat Ami sangat kepedean. Bahkan dia mulai mencoba menggeser posisi Etna sebagai istrinya. Dan tak jarang, Ami juga sering menyinggung Etna dengan berkata kalau Etna adalah wanita yang tak berguna karena dia tak mampu memberikan Larry keturunan. Beberapa waktu kemudian, ketika Ami sedang sendirian membersihkan kerang, tiba-tiba Gary datang dan langsung mengajak Ami berkenalan dan menggodanya juga. Akan tetapi baru saja dia mengeluarkan gombalannya, pacarnya Gary justru tiba-tiba datang dan langsung melabrak Ami. Akan tetapi baru saja dia mengeluarkan gombalannya, pacarnya Gary justru tiba-tiba datang dan langsung melabrak Ami. Hingga terjadilah saling jambak rambut antara dua wanita ini. Keributan ini pun terdengar sampai ke telinga Etna dan Larry, sehingga mereka pun langsung ke sana untuk membantu Ami melawan Gary dan pacarnya. Setelah keributan itu, tangan Larry pun mengalami lebam akibat telah memukul Gary. Di sana dia kemudian mengingatkan Ami agar berhenti bergaul dengan Gary, karena Gary adalah pria yang suka menggoda wanita di desanya. Etna yang mendengar suaminya menunjukkan perhatian kepada Ami, lantas mulai galau dan khawatir dengan kehadiran Ami di rumahnya. Namun dia berkata kalau dirinya sangat mencintai Larry dan meminta Ami untuk menyadarinya. Akan tetapi Ami tidak peduli dengan perkataan Etna, karena dirinya sudah terlanjur candu dengan singkong urat miliknya Larry. Sehingga malamnya dia pun kembali mengajak Larry bercocok tanam saat Etna sedang tidur. Namun naasnya suara kenikmatan yang dihasilkan itu tak bisa diredam. Sampai akhirnya Etna pun jadi terbangun karena mendengarnya dan langsung memergoki suaminya yang sedang bercocok tanam ria bersama Ami di kamar sebelah. Mengetahui suaminya berselingkuh, Etna pun langsung mengamuk dan memukul Ami membabi buta juga menampar Larry. Namun Etna yang begitu lemah dan rapuh karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Larry, akhirnya menerima permintaan maaf suaminya. Dan bodohnya mereka masih membiarkan Ami ini tinggal satu atap di rumah mereka. Karena faktanya ternyata Larry juga kini mencintai Ami dan dia tak ingin Ami pergi dari rumah itu. Semenjak saat itu, kedua wanita ini pun mulai bersaing untuk mendapatkan perhatian dan memperebutkan singkong urat milik Larry. Yang mana keesokannya Etna pergi ke toko pakaian untuk membeli baju seksoy. Sementara Ami sendiri mencoba usahanya dengan memasak makanan yang sangat lezat untuk Larry. Alhasil malam pertama persaingan itu pun rupanya dimenangkan oleh Ami. Sehingga malam itu Ami pun menikmati singkong uratnya Larry sampai puas. Sementara Etna meradang sendirian dan hanya bisa menangis. Akan tetapi Etna tak menyerah untuk mempertahankan suaminya. Yang mana keesokannya saat mereka sedang sarapan, dia mengatakan kepada Ami bahwa suaminya lambat laut akan bosan kepadanya. Karena dia begitu percaya kalau suaminya hanya penasaran saja dengan kue apem miliknya Ami. Mendengar itu, Ami pun mulai berani melawan Etna. Bahkan dia menilai sekarang statusnya di rumah itu sama dengan Etna, yakni orang yang dicintai oleh Larry. Etna yang mendengar perkataan dan sikap Ami yang kurang ajar itu sempat akan menamparnya. Tapi dia kembali mencoba tetap tenang sambil mengatakan kalau Ami enggak akan pernah mendapatkan cinta suaminya. Karena Etna sangat kenal bagaimana Larry dan mereka juga sudah sering mengalami masalah seperti ini. Ucapan Etna ini pun cukup membuat Larry menjadi sedikit sadar. Sehingga malam harinya dia pun memberikan jatah singkong uratnya itu buat Etna, istri tercintanya. Sementara di kamar sebelah, giliran Ami yang merana.
Singkat waktu di suatu pagi saat kedua wanita ini berlomba-lomba menyajikan masakan terbaik mereka untuk menarik perhatian Larry. Dan rupanya Larry lebih memilih masakan yang dibuat oleh Edna. Terlebih di saat bersamaan itu, Edna tiba-tiba mual dan mendadak kalau dirinya sedang hamil. Hal itu tentu saja membuat Larry semakin sayang kepada istrinya dibandingkan kepada Amy. Sejak Edna hamil, Larry pun condong memberikan perhatian kepada istrinya karena ini adalah momen yang mereka tunggu selama ini. Bahkan Larry kini selalu menemani dan melayani semua kebutuhan Edna, baik itu lahir maupun batin. Sementara Amy yang marah karena kini nggak pernah dapat jatah singkong uratnya Larry, lantas bergabung bersama Gary dan teman-temannya yang lagi mabuk. Dan di sana juga dia menjadikan kue apemnya sebagai sajian gratis buat Gary dan teman-temannya. Usai digarap rame-rame, Amy pun pulang dan meminta bergabung lagi bersama Larry dan Edna yang sedang bercocok tanam. Namun sayang Larry menolak dan langsung mengusir Amy dari rumahnya. Akan tetapi Amy yang tidak terima dan sangat marah kepada Larry dan Edna, lantas kembali masuk dan langsung membunuh pasangan suami istri tersebut. Di akhir cerita setelah melakukan kejahatan itu, Amy pun berkemas dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan di tengah jalan dia pun bertemu dengan seorang pria yang sepertinya adalah seorang tentara. Di sana dia pun mengenalkan dirinya dengan nama Aiko dan film pun tamat. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.